Dan pastinya kan juga menimbang baik dan buruknya. Tapi aku cenderung jadi orang yang ya sudahlah, yang paling tahu tentang bagaimana kita sebagai single mother dan anak-anak kita sendiri. Dan yakin apapun hal baik yang kita lakukan pasti berbalik kok untuk kita dan untuk anak-anak. Udah gitu. Aku pikir sih anak-anak perlu dilibatkan ke dalam aktivitas-aktivitas seperti ini. Ya kan? Supaya mereka nanti mengetahui bahwa aktivitas seperti ini juga perlu nanti diikuti sama mereka. Dan apa dampaknya juang di umur 5 tahun dia punya rasa empati yang cukup tinggi. Aku nggak tahu apakah ada efeknya apa tidak secara langsung, cuma ya itu dia. Nah, sehingga aku berpikir bahwa ketika turun tangan memberikan banyak terhadap mungkin pandangan hidupku, lalu visi dan misiku ke depan sebagai seorang manusia, kenapa tidak aku harus membalas kebaikan turun tangan ya dengan cara tetap mensupport turun tangan apapun kondisinya gitu. Kak Tiara ini adalah salah satu contoh fasilitator yang berhasil menengahi huru-hara tersebut dengan bijaksana. Nah, kenapa bisa Kak Tiara tetap sebijaksana itu di grup untuk menengahi mereka? Nah, proses bijaksana ini kan sebenarnya bukan proses yang sebentar ya. Pertama kalinya dalam proses pemilihan direktur dengan melibatkan secara aktif teman-teman relawan daerah. Berarti kita kan sudah ada suatu progres yang cukup progresif ya, bahwa dari mungkin dulu cuma menjadi seorang single mother bukanlah hal yang mudah, apalagi juga aktif sebagai seorang relawan. Selanjutnya bersama gue Leon Wical, dan kali ini gue udah duduk bareng Tiara Yunanda Putri. Selamat sore Kak Tiara. Nah, Kak Tiara ini pejuang merupakan single mother yang juga sampai saat ini bahkan udah belasan tahun ya berkecimpung di dunia kerelawanan. Ya. Nah, Kak Tiara, Leon pengen tahu nih gimana sih caranya bagi waktu menjadi single mother. Itu kan bukan hal yang mudah ya, bahkan bisa dikatakan pasti sangat sibuk, apalagi Kak Tiara juga punya pekerjaan di luar tugasnya sebagai single mother, dan juga sampai sekarang masih aktif nih sebagai seorang relawan. Cara bagi waktunya. Jadi pertama kita harus paham dulu bahwa menjadi single mother memang tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, memang pertama ya aku mencoba untuk membagi waktu antara anak-anak itu jadi prioritas utama tetap. Anak-anak sebagai prioritas utama, lalu pasti ada pekerjaan dan juga kegiatan lain. Nah, aku pengen buktikan sebenarnya sama orang-orang di luar sana bahwa kita masih bisa eksis kok. Kita masih bisa bermanfaat walaupun sebagai single mother. Caranya pasti minta pengertian sama orang tua, mungkin yang membantu menjaga anak. Lalu juga ya dengan mendelegasikan beberapa mungkin pekerjaan sebagai orang tua kepada yang menjaga, dan melibatkan kayak misalnya instansi sekolahnya, terus juga anak-anak juga ada salah satunya daycare juga kan. Nah, seperti itu. Tapi ya semuanya sih secara alami berjalan ya. Kayak ketika kamu punya niat baik, kalau bilang jadi relawan tuh niat baik gitu. Ketika kita punya niat baik, pasti ada jalan yang gampang dan mudah aja. Kita melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah ada jalan mudah juga yang diberikan Allah untuk kita gitu. Aku percaya hal seperti itu. Jadi dari hal-hal positif, kepercayaan seperti itu ya semuanya nggak ada yang sulit gitu, mudah aja, walaupun ya pasti ada tantangannya. Nah, gitu, ngomongin tantangan atau challenging nih, hal yang menantang seperti apa sih yang pernah Kak Tiara hadapi ketika aktif di dunia kerelawanan, padahal Kak Tiara adalah seorang single mother yang juga sibuk dengan pekerjaan dan ngurus rumah tangga sendirian nih. Iya, pasti ada ini sih, ada seperti protes ataupun kritik dari orang-orang sekitar ya. Misal, ternyata waktu lagi berkegiatan sebagai relawan, kan harus kadang meninggalkan anak ya, minta izin dulu, anak titip dulu sebentar gitu kan. Kadang ada yang kayak, wah ini kok anaknya malah tinggal gitu, masa pentingan jadi relawan daripada jadi anak. Sebenarnya konsepnya nggak gitu sih, semuanya sama-sama penting. Cuma pada saat itu sedang memprioritaskan diri untuk melakukan kegiatan relawan. Ya anaknya bukan jadi prioritas kedua gitu, tetap jadi prioritas pertama mungkin dengan ya didelegasikan ya. Dan pastinya kan juga menimbang baik dan buruknya. Tapi aku cenderung jadi orang yang ya sudahlah, yang paling tahu tentang bagaimana kita sebagai single mother dan anak-anak kita sendiri.
dan yakin apapun hal baik yang kita lakukan pasti berbalik kok untuk kita dan untuk anak-anak. Udah gitu. Bahkan beberapa kali Kak Tiara ini sering banget ya ketika lagi online meeting dan diskusi bareng relawan lainnya, waktu in frame atau on cam gitu ya, tiba-tiba ada anaknya nongol di kamera. Nah, salah satunya itu Sambil ngasuh itu ya atau gimana tuh? sambil ngasuh. Jadi kalau misalnya Sabtu dan Minggu atau misalnya memang pada bisa meeting sama teman-teman, mungkin kemarin ada jurnal Jabodetabek gitu. Ya udah anaknya dibawa gitu. Aku pikir sih anak-anak perlu dilibatkan ke dalam aktivitas-aktivitas seperti ini. Ya kan? Supaya mereka nanti mengetahui bahwa aktivitas seperti ini juga perlu nanti diikuti sama mereka. Dan mereka punya jiwa yang mungkin ya niatnya jadi relawan nggak hanya sekedar untuk diri sendiri dan kebermanfaatan untuk orang lain juga sih, tapi bagaimana menjadi contoh untuk anak-anak supaya suatu hari nanti mereka terinspirasi nih. Oh, ternyata orang tuaku gitu ya, bundaku bisa jadi relawan gitu, dan ini bermanfaat. Mereka harus dikenalkan dengan hal-hal seperti ini. Jadi aku nggak ragu ya buat bawa anak-anak untuk berkegiatan kerelawanan. Itu baru meeting ya. Bahkan Juang itu pernah turun ketika aku memberikan bantuan banjir di Jogja. Dia umur 3 bulan nggak salah. 3-4 bulan. Kak Tiara bawa bener, si Juang itu jam 8 malam. Jam 8 malam, jam 9 malam. Tapi waktu itu bener ya dilihat kondisi ya. Kondisi bisa nih bawa anak gitu. Ketika aku jadi ngisi di beberapa akademi relawan, waktu itu di Bandung, Cirebon, lalu di Semarang, Magelang, aku bawa Juang. Berapa hari tuh Kak? 5 hari kita keliling pakai mobil. Dia sampai kasurnya, aku bawa kasur kecil, aku bawa di mobil dan tidurin di sana. Kita perjalanan terus kan. Cuma paling 2 hari di hotel. Kalau misalnya capek banget 2 hari di hotel, terus muter lagi dari misalnya kemarin tuh dari Bandung, Cirebon, terus terakhir ke Malang waktu itu. Ya gitu, dia diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan relawan dengan mungkin doa dan harapan bahwa suatu hari nanti dia jadi orang yang bisa bermanfaat juga bagi orang banyak, nggak skeptis dengan hal-hal terkait kerelawanan atau tidak punya empati gitu ya. Dan aku melihat Juang, karena Juang yang terlibat dari yang aktif secara relawan ya. Juang dari umur 3 bulan tadi itu ya. Gak usah 3 bulan deh. Aku hamil 9 bulan. Aku tuh ngajar akademi relawan ke Kaliurang. Itu HPL-ku 2 bulan sebelum HPL. Serius 9 bulan? Bener. Jadi waktu itu sempat ke Padang kan, turun dari pesawat, ambil baju di Jogja waktu itu kan, tukar baju, naik ke atas, ngajar. Masih ada foto-fotonya, aku dengan perutnya gitu ngajar. Is it okay? Dari dokternya bilang oke. Ya kalau kondisi Kak Tiara juga waktu fit aja oke. Tapi dengan catatan ya, kita mengetahui kondisi kita dan kondisi anak. Kalau emang ternyata anaknya yang sehat, ya jangan dipaksakan untuk hal seperti itu. Dan apa dampaknya Juang di umur 5 tahun, dia punya rasa empati yang cukup tinggi. Aku nggak tahu apakah ada efeknya apa tidak secara langsung, cuma ya dia empati dia cukup tinggi untuk anak 5 tahun seumuran dia gitu. Oke, berarti menanamkan ya hal positif dan baik ke anak sejak dini, bahkan sejak di kandungan tadi ya. Oke. Kak Tiara, ngomongin kerelawanan nih. Kak Tiara ini kan salah satu yang cukup aktif di gerakan turun tangan, salah satu gerakan kerelawanan yang ada di Indonesia. Nah, dari sekian banyak gerakan kerelawanan yang ada di Indonesia, kenapa turun tangan? Dan gimana dulu ceritanya bisa nyemplung di turun tangan tuh? 2000, kita balik nih sudah ke 2017. Jadi 2017 itu aku memang mencari gerakan komunitas yang aku bisa ikutin. Jadi memang aku ikutin kerelawanan di bidang pendidikan, keagamaan, terus juga sosial gitu ya. Dan terakhir aku mencari yang bernuansa politik. Salah satu 2017 nggak terlalu banyak gerakan atau komunitas yang memang concern pada sosial politik. Aku nggak tahu turun tangan pada awalnya, searching Pak di searching di Google, keluarnya pertama kali itu turun tangan. Keywordnya apa waktu itu? Gerakan kerelawanan atau relawan? Apa ya? Komunitas atau gerakan politik gitu. Oh, berarti nggak ada nama turun tangan sama sekali? Nggak ada sama sekali. Munculnya turun tangan. Muncul turun tangan, ya udah pas baca-baca gitu, kayaknya cocok nih, lihat visi misinya, lihat nilai-nilainya, cocok, langsung apply di turun tangan, terus mengikuti proses relawan di turun tangan Jakarta. Oh, waktu itu turun tangan Jakarta. Jadi melihat nilainya oke, apply, ya udah mengikuti proses rekrutmen relawan di turun tangan Jakarta cukup panjang.
Waktu itu sampai kita harus bikin project. Oh, bahkan ada Iya, oprek-nya dulu ya sebelum jadi benar. relawan ya. Turun acara waktu itu gitu, ada interviewnya lah, ada opreknya, interview terus ada project yang harus dibuat. Waktu itu aku dan tim, kebetulan aku udah kerja waktu itu, kerja. Satu tim itu anak kuliahan semuanya. Nah, yang jadi ketua kelompok ya anak-anak kuliah lah, kan malu Bener, Pak. bener, Ya udahlah, kasih bener. jalan sama teman-teman yang masih, Kasih kesempatan buat yang masih ya kan, kuliah ya, bener. juga belajar juga kan, menempatkan diri sebagai orang belajar. Kita bikin kegiatan di Kampung Dao. Kampung Dao itu di Jakarta Utara. Jadi ada satu lokasi kampung di pinggiran rel kereta api. Kita bikin kegiatan di sana. Waktu itu namanya untuk meningkatkan minat baca Kampung Dao. Kalau masih nggak tahu deh masih ada apa enggak, tapi waktu itu acara cukup sukses dan kita jadi kelompok terbaik pada saat itu. Gitu. Dan anggota kelompoknya Kak Tiara waktu itu lolos semua jadi relawan? Lolos dong, kita kan terbaik. Oke, siap. Jadi kelompok terbaik, oke. Oke, nah kenapa bertahan di turun tangan tuh? Apa karena arah gerak politiknya sama nih, satu visi dengan Kak Tiara atau gimana nih? Kan waktu itu belum ngerti politik, belajar politiknya di turun tangan. Malahan, belajar, punya teman-teman yang punya perbedaan pandangan dan biasa berdiskusi. Ada teman-teman mungkin yang dari berbagai partai gitu ya. Dan ini enak nih belajar, dan memang waktu itu menempatkan ini sebagai orang belajar. Jadi ya udah, ada apa ya ikutin gitu. Dibilang sampai saat ini apakah ngerti politik, punya arah politik, ya enggak juga, tapi setidaknya banyak mengetahui hal-hal terkait dengan politik dan lain-lain gitu. Nah, di turun tangan aku merasa diberikan banyak sama turun tangan, sehingga aku merasa ada ikatan emosional dengan turun tangan. Apa yang diberikan turun tangan ke Kak Tiara? Pengetahuan bagaimana kita bisa berpikir secara kritis, lalu banyak hal sih menurut aku ya, kayak kesempatan-kesempatan untuk bisa terjun langsung ke masyarakat, lalu mungkin waktu itu sempat ke Gatnas juga, Gatnas di Banjarmasin, itu kesannya luar biasa juga. Jadi merasa bagian diri sebagai relawan ini banyaknya terbentuk malah di turun tangan dibanding dengan komunitas-komunitas yang sebelumnya aku ikutin. Nah, sehingga aku berpikir bahwa ketika turun tangan memberikan banyak terhadap mungkin pandangan hidupku, lalu visi dan misiku ke depan sebagai seorang manusia, kenapa tidak aku harus membalas kebaikan turun tangan ya dengan cara tetap mensupport turun tangan apapun kondisinya gitu. Jadi mungkin dari hamil kayak udah punya anak sampai sekarang pun ya tetap masih aktif ya? Masih aktif dan sebisa mungkin sih ya, tapi mungkin tidak seperti teman-teman yang bisa turun banget. Ya apa yang bisa aku berikan gitu. Apa yang bisa dikontribusikan itu yang diberikan Kak Tiara. Benar. Oke. Kak, ngomongin program nih, tadi Kak Tiara udah spill satu program ketika proses oprek atau seleksi di turun tangan Jakarta. Ada nggak sih satu program atau project yang gede dan memorable yang pernah Kak Tiara pegang secara langsung? Di Jakarta ya? Dimanapun deh. Karena aku di Jakarta sama Jogja ya. Jadi kalau program di Jakarta waktu itu kita, tapi memang sampai nggak berjalan begitu mulus ya. Karena itu project baru yang memang aku dan waktu itu aku koordinatornya. Oh, naik koordinator tahun? Setelah aku jadi relawan 4 bulan kemudian aku jadi koordinator. Setelah Ojan turun, aku koordinatornya kan. Nah, aku punya teman-teman yang bantu waktu itu kita bikin project baru. Waktu itu ya Build Indonesia. Build Indonesia. Ya, jadi kita mau membangun suatu, ngomongnya apa ya, kalau di Jakarta desa nggak ya? Kalau mungkin daerah kita ngomongnya desa. Kalau ini kayak kampung di Jakarta. Memang ya mungkin nggak jalan ya, cuma setengah. Terus kebetulan nih jadi project leadernya almarhum gitu ya, meninggal kemarin, jadi nggak jalan. Cuma prosesnya itu menarik. Kita berdebat terus pengen tahu apa yang harus dilakukan yang paling pas untuk Jakarta pada saat itu. Kita sampai survei ke semua daerah administratif Jakarta ya, ada Jakarta Barat, Utara. Kita datang, jadi kita sampai bikin itu kayak riset gitu. Risetnya malah lebih panjang ya, Pak? Panjang. Riset, kita buka peta mungkin kependudukan di DKI Jakarta. Lalu kita ada, waktu itu lupa ya, ada beberapa daerah yang merah-merah. Yang kayak di petanya itu ada merah. Terus di sana ternyata misalnya kayak tinggi narkoba, tinggi
anak-anak putus sekolah. Nah, kita sampai datengin ke RT RW-nya. Kita bagi tugas waktu itu beberapa kelompok. Itu prosesnya nggak gampang. Mau kayak bisa advokasi dengan RT sama RW, beberapa kali kita kayak diacuhkan, kalian ngapain ke sini gitu. Sampai akhirnya waktu itu kita nemuin satu RT dan RW yang menurut kita secara resource kita SDM kita mampu, terjangkau juga lokasinya, dan RT RW-nya cukup support waktu itu untuk melakukan kegiatan di sana. Itu sih. Jadi proses itu sih sebenarnya menarik di aku. Kalau Jakarta ya. Itu goals-nya sebenarnya pengen ngapain tuh waktu itu proyeknya? Sebenarnya proyek jangka panjang ya. Jadi kita fokusnya pada proyek yang nggak eventual. Kita maunya jangka panjang biar dampaknya bisa diukur secara 6 bulan ataupun per tahun pada waktu itu. Jadi pengennya karena memang nggak jalan maksimal ya, udah terputus sih sekarang. Pengennya kita bisa membantu anak-anak di kampung tersebut untuk mungkin punya literasi yang bagus atau punya program apa yang bisa memberdayakan mereka. Itu sebenarnya waktu itu yang menjadi goals-nya. Cuma yang memang perjalanannya itu nggak segampang itu gitu. Banyak lika-liku dan dinamika tadi. Banyak, internal aja kita banyak debat. Ya, tapi itu serunya sebenarnya dalam dunia kerelawanan. Itu malah proses pembelajaran ya, benar, Kak? dan itu pembelajaran banget buat aku, kayak turun langsung ke jalan, lalu proses berdebat, debat kita mungkin nggak lebih urak-urakan gitu ngomong ya, tapi itu menyenangkannya di turun tengah Jakarta. Bagi aku itu proses yang aku lalui dan itu menyenangkan gitu. Terlepas dari mungkin ada kebaperan apa segala macam, itu hal yang wajar ya kayak gitu sih. Kalau Jakarta itu yang bikin aku menariknya itu. Kak, dari Kak Tiara terjun di dunia kerelawanan sampai sekarang, pernah nggak sih ngerasain anjir capek banget lah gue udah ngurusin anak, udah kerja nyari duit buat keluarga gue sendirian, gue malamnya harus meeting lagi. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu, Kak? Nggak usah pada saat ini sebagai single mother ya, ketika waktu masih single pun ada saat-saat kayak gitu juga, kayak aduh capek banget, tapi itu wajar. Nah, banyak teman-teman lawan nanya kan, Kak aku lagi capek gitu ya, dan itu pun hal yang wajar sebagai manusia, kita capek dalam dunia kerelawanan, apalagi yang ngapain sih, kalau orang lihat kan ngapain sih, nggak ada efek sama karir kita, nggak ada uangnya juga, terus lo ngapain gitu. Ya kalau misalnya lagi capek, walaupun dan sekarang pun biasanya aku coba untuk ngambil take time untuk istirahat tuh. Nggak salah kok kita istirahat, tapi jangan berkepanjangan. Kasih waktu kita untuk istirahat berapa hari atau berapa minggu. Jeda sebentar ya untuk diri itu sendiri. wajar, kan kita manusia. Ya udah gitu pun ya kan. Aku misalnya capek, aku jeda dulu beberapa hari, beberapa minggu, lalu setelah itu kalau kita punya konsep dalam hidup kita akan balik lagi ke sana. Kan jadi relawan tuh udah jadi konsep dalam hidup aku gitu. Berarti Kak Tiara udah punya cara sendiri gimana cara mengatasi diri sendiri ketika ngerasa capek, gue harus kayak gini, biar gue semangat lagi gitu. Udah ada cara tersendiri gitu ya, Kak? Benar, udah ada cara tersendiri. Terus juga menyadari bahwa jadi relawan ini memang nggak ngefek di kalau kita bilang secara materialistis nggak ada ya, dapat apa gitu. Tapi aku yakin tadi apa yang aku berikan pada masyarakat pasti akan berbalik ke aku juga, dalam bentuk apapun, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kemudahan dalam hidup, pokoknya mudah-mudah aja gitu loh. Jadi kita ketika punya pemikiran yang positif dan baik seperti itu, aku pikir ya itu akan menjadi kekuatan tersendiri sih. Kalau di Alkitabku tuh ada Injil yang mengatakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi ketika kita menabur kebaikan, suatu saat kita akan menuai kebaikan juga. Aku percaya itu soalnya. Ketika aku percaya itu ya semuanya mudah gitu. Dan nggak perlu overthinking. Kak Tiara balik lagi ke kerelawanan nih. Sekarang Kak Tiara bertugas atau mengemban amanah sebagai fasilitator. Tugasnya ngapain aja sih Kak fasilitator di turun tangan? Ya so far sampai saat ini kan penyambung antara penyambung dan penengah antara pusat dengan daerah, lalu mendampingi daerah sebenarnya dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin daerah sedang hadapi saat ini sih. Ini kan aku juga baru ya, masih dari 2023 akhir sampai sekarang gitu. Programnya sih baru itu aja sih ya untuk kita fasilitator. Nggak tahu nanti dengan kepemimpinan yang baru mungkin ada tambahan program tugas ya kita terima aja gitu. Kak, selama ini hambatan atau mungkin ada nggak sih tantangan dari kita ngomongin dari turun tangan daerah sendiri? Kak Tiara kan megang regional Banten, Jabodetabek. Dari turun tangan di daerah tersebut, tantangannya tuh kayak gimana sih? Ngoyak-ngoyakin kah atau ada yang males nih buat bikin program atau gimana, Kak?
Atau mungkin berantem mungkin ya? Belum sih. Jadi gini, tantangan pertama yang aku hadapi adalah ternyata di wilayah Banten, Jabodetabek itu nggak semuanya aktif. Yang aktif waktu itu cuma Jakarta ya, sudah ada program. Serang ada, tapi program masih mandek. Dan kebetulan kita kan lagi tahun politik ya. Jadi yang tahun-tahun kemarin itu ya? Iya. Okay. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Terus juga membangun bonding kan dengan teman-teman ini. Ibaratnya ya tiba-tiba ada fasilitator, kamu siapa, terus tiba main nyuruh-nyuruh. Ya nggak gitu juga konsepnya gitu kan. Jadi itu tantangan pertamanya bahwa ini teman-teman ini nggak aktif nih, regenerasi mereka mandek. Sehingga ya mau ada fasilitator apapun ya mau ngapain kan gitu ya. Nah itu tuh sih yang menjadi tantangan di awal sebagai fasilitator dengan kondisi regional Jabodetabek nggak aktif. Oke, itu tantangan dari turun tangan daerah. Kalau tantangan dari turun tangan pusat ada nggak? Ya so far ini kalau bisa tantangan dari turun tangan pusat mungkin karena teman-teman aku maklumi kan sedang dalam ini ya dalam membantu gitu ya proses politik founder pada saat itu, jadi mungkin sedang teralihkan ke sana. Fokusnya teralihkan. Iya, Dan itu ngefek ke regional yang Kak Tiara pegang? Enggak. Karena maka tadi kan aku jadi fasilitator bukan karena melihat pusat ataupun melihat siapapun gitu. Aku jadi fasilitator karena memang aku mau mendampingi teman-teman yang mungkin pada saat itu sedang ada kekosongan mungkin perhatian harusnya dari divisi atau dari pusat sendiri, ya aku berada di sana. Jadi malah di saat-saat mungkin yang lain bilangnya kita nggak ada program nih, aku mengumpulkan teman-teman Jabodetabek, kita ngobrol bareng, aku tanya apa yang mesti kita lakukan, apa kendala teman-teman dan bagaimana kita harus menyelesaikan ini. Sempat waktu itu kita mau bikin ada program bersama regional Jabodetabek, tapi ternyata memang teman-teman yang aktif ini juga sebagian terlibat dalam proses politik kemarin gitu juga. Jadi dikumpulkan ngobrol bareng, saling bagaimana Jakarta bisa bantu nggak Bekasi, kan ini masih satu daerah kan. Kira-kira kalau Banten permasalahannya apa yang fasilitator bisa bantu, aku sebagai fasilitator bisa bantu, lalu program apa yang kita bisa bikin, kita diskusi, dikumpulkan semuanya, didengarkan aspirasi mereka, lalu apa yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu ya aku memulai langkahku sebagai fasilitator pada teman-teman. Jadi Kak Tiara lebih ke menjejaringkan antar turun tangan daerah yang Kak Tiara pegang gitu ya Kak? Aku punya mimpi bahwa turun tangan ini harusnya nggak berdiri sendiri-sendiri. Kalau bisa kita punya program, apalagi regional ya, kita ngomong regional Jabodetabek, Banten Jabodetabek, berarti kan ini sebenarnya deket-deketan. Punya mimpi bahwa bisa jadi regional Banten Jabodetabek punya program yang sama. Satu program yang sama yang bisa bareng-bareng dilakukan. Secara branding ini bagus, secara manfaat ini juga bisa luas gitu. Itu sih yang pengen dilakukan pada saat itu. Dan bisa dicontoh regional lain gitu ya Kak? Iya benar, pengen jadi project pilot juga buat teman-teman lain bahwa bisa loh gitu. Jadi banyak mungkin teman-teman fasilitator juga, aduh susah nih ternyata nggak susah sebenarnya, asalkan kita bisa saling berbagi, menempatkan diri sama rata juga. Ya aku bilang sama teman-teman, aku bukan dari pusat, aku juga sedang tidak aktif di daerah, tapi aku adalah bagian dari teman-teman. Aku pernah menjadi teman-teman, jadi aku tahu rasanya menjadi teman-teman. Yuk, apa yang perlu kita barengin. Jadi ya aku tuh kayak merasa menjadi relawan di turun tangan Jakarta, relawan di turun tangan Bekasi, relawan di turun tangan Tangsel, bagian Pak. Jadi kalau misalnya Bekasi lagi meeting, ikutan ikutan berkomentar macam-macam. Kita Serang lagi meeting ya ikutan juga gitu. Jadi kalau bisa dibagi dan aku bisa datang ke daerah-daerah, aku datang. Cuma kan memang ada hambatan tadi ya, ada pekerjaan, ada anak gitu. Jadi memang baginya lumayan. Sejauh ini komunikasi sama Serang, Jakarta, Bekasi Raya yang baru kita merger gitu ya. Terus juga Tangsel berjalan cukup baik gitu ya. Terus Tangerang Kota masih ada komunikasi, sama Bogor pun kita masih komunikasi. Cuma untuk mendampingi teman-teman ini kan juga memfasilitasi mereka. Iya, memfasilitasi juga butuh waktu dan aku juga harus bagi-bagi ini juga sih gitu. Pengennya sih nanti mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan teman-teman bisa jalan nih semua programnya gitu. Kak, ngomongin tantangan lagi nih. Aku kan kebetulan juga masuk di grup koordinator TT daerah juga TT daerah nasional. Jadi untuk teman-teman pejuang ketahui, Kak Tiara ini adalah salah satu contoh fasilitator yang menurutku ketika masing-masing koordinator ada huru-hara,
Kak Tiara ini adalah salah satu contoh fasilitator yang berhasil menengahi huru-hara tersebut dengan bijaksana. Nah, Leon tuh pengen tahu sebenarnya ketika ada di grup huru-hara itu, di grup ketika ada huru-hara itu, apa sih yang Kak Tiara rasain? Dan aku ngebayangin Kak Tiara lagi, itu kan pasti biasanya malam ya. Kak Tiara lagi riuh dengan mungkin si Juang lagi rewel atau gimana. Terus habis itu di grup lagi huru-hara. Nah, kenapa bisa Kak Tiara tetap sebijaksana itu di grup untuk menengahi mereka? Nah, proses bijaksana ini kan sebenarnya bukan proses yang sebentar ya. Berarti kan sudah pernah melalui hal-hal yang perlu dihadapi dengan bijaksana. Jadi ketika ada teman-teman seperti itu, tadi aku bilang, yang aku tetap menempatkan diri sebagai turun tangan daerah, pernah merasakan, tapi aku tidak menutup mata dengan kondisi kesulitan teman-teman turun tangan pusat. Empati, dua-duanya harus ditaruh. Empati ke turun tangan pusat, empati ke turun tangan daerah. That's why yang kalau salah ya bilang salah sebenarnya, kalau benar ya bilang benar. Nah, artinya mungkin kalian bisa beberapa kali lihat ketika aku memang merasa turun tangan daerah harusnya kayak gitu ya, aku akan bilang harusnya kayak gitu. Turun tangan pusat tidak harus seperti itu ya, aku akan bilang bahwa turun tangan pusat tidak harusnya seperti itu gitu. Objektif aja. Yes. Jadi nggak nempatin diri secara full di turun tangan daerah atau secara full jadi bagian dari pusat, atau enggak, ya udah objektif. Dan rasain gitu loh, kalau misalnya lagi kayak gini, apa hal yang paling menenangkan yang bisa dikatakan? Itu pemilihan katanya aku juga sangat hati-hati gitu, dalam artian jangan sampai menyinggung orang secara personal, tapi jangan sampai juga kayak terlihat sarkas, ya. Dan bagaimana sih menyikapi dan melihat personal yang bermasalah juga kalau misalnya lagi. Karena kita tahu ada yang misalnya sarkas ya. Iya, jadi aku menghindari hal seperti itu. Kalau masalah bijaksana mah sebenarnya jam terbang aja sebenarnya, jam terbang dalam kita menghadapi masalah. Jadi kalau kita terbiasa sarkas untuk menyelesaikan masalah, kita kan sarkas sudah. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa menimbang-nimbang dan merasa-rasa, ini yang aku biasa nih, aku tuh selalu menimbang-nimbang dan merasa-rasa apa yang paling pas untuk semuanya gitu. Oke. Itu sih. Berarti lebih kepada mempelajari dulu case-nya seperti apa, nggak langsung bereaksi gitu ya? Reaktif itu bukan sikapku sih sebenarnya. Jadi biasanya ngelihat dulu nih respon teman-teman di bawah seperti apa. Kan aku nggak langsung keluar kan. Respon teman-teman di bawah seperti apa, lalu kalau ada pusat, respon pusat seperti apa. Karena kan aku juga nggak mungkin mendahului pusat, melangkahi pusat gitu ya. Jadi responnya seperti apa dulu, terus dilihat aja kalau dari segi secara objektif apa yang harus dilakukan gitu ya. Intinya kalau hal yang benar ya kita anggap benar, kalau hal yang salah kita anggap salah, nggak perlu takut juga untuk diomongin gitu. Dengan pemilihan kata-kata yang nggak menyakiti siapapun, itu sih. Oke, Kak Tiara, kita udah di penghujung obrolan. Kak, sekarang kan kita sudah mendapatkan direktur eksekutif baru yaitu Kang Syarif, dan ada nggak sih pesan Kak Tiara untuk teman-teman relawan turun tangan daerah? Untuk mungkin ada aspirasi yang Kak Tiara sudah dengar, keinginan mereka terhadap kepengurusan di pusat yang baru ini, Kak. Ya. Pesan untuk turun tangan daerah bahwa proses kan sudah dijalani ya dengan baik, intinya seperti itu. Jangan skeptis dengan proses ini karena ini pertama kalinya dalam proses pemilihan direktur dengan melibatkan secara aktif teman-teman relawan daerah. Berarti kita kan sudah ada suatu progres yang cukup progresif ya, bahwa dari mungkin dulu cuma ada di pusat, terus setelah itu debat, terus dipilih, sekarang ikut serta nih dari panitia, dari persentase suara, juga semuanya dipertimbangkan gitu. Kita kan mulai belajar untuk berubah dari dulu sampai sekarang, dan menurut aku ini kan hal yang positif. Jadi baiknya teman-teman daerah juga menghargai proses ini dan menerima apapun keputusannya dengan bijaksana juga. Karena ini kapal kan besar ya. Kalau memang kita punya ikatan emosional dengan turun tangan, kalau kita pengen menggerakkan turun tangan ya kita harus ikut serta dalam prosesnya, dan juga sudahlah, menurut aku sih kita mulai kayak saling mendukung aja. Turun tangan pusat dukung daerah, daerah pun dukung turun tangan pusat. Kita nggak bisa besarin turun tangan kalau kita masih dengan kapal sendiri-sendiri gitu. Jadi yuk kapalnya kita coba rapetin lagi, kita coba maju lagi, ya mudah-mudahan dengan direktur yang baru, Kang Syarif, yang menurut aku secara personal orang yang punya wawasan yang luas gitu ya, dan juga bisa
menjadi bagian dari turun tangan karena dia punya sense dan nilai dari internal. Jadi ya kita sama-sama mendukung lah, karena kan ini nggak buat kita. Turun tangan ini bukan untuk kita sendiri, ini yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya, adik-adik kita berikutnya. Jadi jangan egois, yuk bareng-bareng kita dukung sama-sama kepemimpinan dari Kang Syarif. Kak Tera, ngomongin dukung-mendukung nih, sebenarnya ada kelar, ada Itu tambahan nih. terakhir, tapi ini tambahan. Kalian tuh penasaran, masalah dukung-mendukung sebenarnya di kepengurusan yang baru ini, apa sih yang dipengin dari teman-teman turun tangan daerah? Mungkin Kak Tera udah denger selentingan, Kak Tera aku pengen kayak gini nih, nanti waktu udah ada Direx baru, atau ada Kak Tera yang kemarin jangan kayak gini, aku pengen kayak gini sekarang. Apa sih hal yang mendasar yang dipingin teman-teman turun tangan daerah? Sebenarnya yang diingin sama turun tangan daerah adalah kehadiran turun tangan pusat untuk daerah, baik itu program, baik itu attention. Jadi baiknya ketika nanti kepemimpinan baru, turun tangan pusat bisa bikin program, bisa bikin suatu bonding dengan turun tangan daerah. Sebenarnya kehadiran aja sih ini buat teman-teman. Touch satu persatu turun tangan. Benar. Itu ya? Oke. Di bonding satu persatu turun tangannya, dan kalau bisa setiap keputusan yang diambil turun tangan pusat ini juga berdasar kepada turun tangan daerah. Supaya itu menjaga keterkaitan antara turun tangan daerah dengan turun tangan pusat. Sebenarnya itu doang sih, Yon, yang pengen diturun. Simple ya. Simple tapi kita merindukan. Aku kalau di turun tangan daerah merindukan kehadiran turun tangan pusat untuk semuanya. Program kah, untuk attention kah, untuk sekedar mendengarkan keluh kesah kita lah. Kan gitu. Kita lagi ada masalah, mau ngadu ke siapa? Turun tangan pusat dong. Kan induknya kita turun tangan pusat. Kalau kita bicara secara struktur ya, gitu sih. Itu doang sih. Oke. Kak Tera, silahkan closing statement khususnya buat para anak muda nih yang mungkin masih mager-mager buat gerak, cuma fokus kerja, kuliah, sekolah. Monggo silakan, Kak. Ya, buat teman-teman nih yang masih muda, buat anak muda di luar sana, ya tadi ya, jangan malas bergerak, jangan malas memberi kontribusi ke masyarakat, karena umur muda kita ini kan gak selamanya akan muda. Kita perlu sesuatu untuk membuat diri kita bermakna di hari muda kita ini. Bahkan mungkin kalau misalnya memandang sebagai orang yang lebih tua gitu ya, kita butuh suatu cerita buat anak cucu kita, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini. Dan pastikan jangan pernah kalian melewatkan usia muda kalian hanya dengan kesia-siaan. Seperti itu. Mantap, luar biasa. Kak Tera, thank you banget udah mampir ke podcast Pejuang di konten Soan Tete. Walaupun sibuk kerjaan, ngurusin anak, ngurusin oprek Direx ya kemarin-kemarin. Thank you udah nyempetin. Sukses buat pekerjaannya, lancar-lancar buat ngurusin si kecil. Salam buat Juang di rumah. Juang Bumi, ada 2. Juang dan Bumi, oke. Oke, thank you juga Leon, senangnya. Oke, itu tadi Pejuang ngobrol santai dan pastinya inspiratif bersama seorang single mother, tapi juga aktif sebagai seorang relawan di turun tangan. Pejuang tetap pantengin podcast Pejuang, karena di konten Soan TT pasti akan ada narasumber menarik dan inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi! Agak langsung main HP. Agak break dulu. Kan aku pikir